Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau bikin sedikit tutorial cara hosting Project Laravel kita yang ada di lokal ke server hosting yang kalian punya masing-masing. Di sini, kebetulan Project Laravel saya udah selesai dan database-nya juga udah selesai. Jadi yang perlu disiapkan itu, yang pertama kita udah login dulu ke control panel dari hosting yang kita punya. Kebetulan di sini saya pakai rumah hosting, layanannya rumah hosting. Jadi pakai dashboardnya tuh kayak gini, tampilan dashboardnya kayak gini. Kalau kalian pakai layanan hosting yang lain juga pasti mirip-mirip. Ikutin aja stepnya. Kalau kalian mau upload project Laravel kalian ke hosting. Step yang pertama yang harus kalian siapkan adalah seperti yang udah aku katakan tadi, kalian harus udah beres project Laravelnya. Terus yang kedua database-nya juga udah selesai. Kalau udah selesai kayak gitu, kalian eh, foldernya itu dikompres ke extension zip. Nanti kalau udah di zip, hasilnya jadi kayak gini. Terus kalian simpan dulu aja. Kalau udah kayak gitu, kalian masuk ke control panel hosting kalian. Kalian masuk ke akun manager. Yang pertama itu masuk dulu ke subdomain maintenance. Nah, yang pertama nanti di sini tuh kalian tambahin subdomain baru. Ini kok karena kebetulan penuh, kita coba hapus dulu ya. Nah, jadi nanti kalian ada tombol add subdomain yang mana fungsinya ini membuat subdomain baru. Jadi proyek Laravel kalian itu bakal diakses di subdomain yang terpisah, bukan di domain utama kalian. Tambahin aja. Kalau udah ditambahin, kalian bebas mau namain apa sesuai nama project kalian. Karena kebetulan nama project saya buku tamu, jadi saya namain aja buku tamu. Nah, nanti udah ditambahin, dokumen rootnya itu default aja. Terus kalian add subdomain. Kalau udah, nanti cek dulu udah ada atau belum. Oke, ini udah ada buku tamu. Terus kalian cek PHP versionnya berapa. Kalian pastiin ini ada tombol pensil ya, klik aja. Pastiin yang paling terbaru, jangan yang 7,3 paling terlama, tapi pilih yang paling terbaru supaya nggak error. Kalau udah aman, yang lain juga siapa tahu ada yang PHP-nya versi jadul di upgrade aja, dia update aja. Udah siap. Terus kalian masuk ke database. Nanti di sini kalian tambahin database baru. Kalau kalian emang belum buat Laravelnya, misalkan buku tamu gitu kan. Tapi karena kebetulan di sini saya udah bikin, jadi nggak usah bikin lagi. Nanti kalau udah kalian create, itu bakal ada username, nama database, sama passwordnya itu kalian simpan baik-baik supaya nanti bisa digunakan. Kalau udah, nggak sampai di situ, kalian masuk ke php.my-admin-nya. Nanti kalau udah diklik, masuk ke halaman kayak gini. Terus nanti kalian masuk tuh ke database yang baru kalian buat. Nah, nanti pilih menu yang import atau kayak nge-import database dari mana? Dari database lokal kalian yang udah diekspor. Jadi sebelumnya kalian itu buka php.my-admin kalian atau database yang kalian pakai, terus diekspor. Nanti kalau udah diekspor, kalian buka PHP-MyAdmin yang ada di hosting ini, terus kalian import ke database yang tadi dibuat kayak gitu. Jadi si isi tabelnya dan isi datanya itu sama persis. Cuma bedanya itu di nama tabelnya. Kalau udah balik lagi. Jadi yang pertama itu tadi nambahin subdomain, yang kedua bikin database, yang ketiga ekspor database lokal kalian ke hosting. Kalau udah ke sistem info dan files. Kalian masuk ke menu yang file manager. Di sini kalian masuk ke subdomain yang tadi udah kalian buat ya. Kebetulan buku tamu tadi ya namanya. Bakal ada satu folder yang namanya public HTML. Kalian masuk aja ke dalamnya. Karena ini folder yang akan mengakses folder yang akan diakses pertama kali ketika kita buka subdomain.
Di sini ada indeks HTML sama CGI bin. Kebetulan ini zipnya udah saya upload juga ya, supaya nggak lama loadingnya. Indeks HTML sama CGI bin-nya di remove aja. Ini nggak usah remove ke trash. Remove aja. Nah, nanti kalau udah di remove, kalian upload zip yang tadi. Jadi project yang udah di zip, diupload ke public HTML. Terus nanti diekstrak di sini. Diekstrak ke public HTML. Ekstrak aja. Beberapa detik. Nah, kalau udah, ini bakal ada satu folder ya. Ini dikeluarin aja dari foldernya. Jadi nggak usah di dalam folder lagi. Pilih semuanya, move ke public HTML. Move aja. Nanti folder yang tadinya dihapus aja nggak apa-apa. Remove. Kalau dari remove, zip yang tadi juga kalau mau dihapus nggak apa-apa. Biar nggak terlalu menuhin. Nah udah, jadi ini tuh sama persis sama yang ada di directory atau di folder project Laravel kalian yang ada di lokal ya. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah kalian udah upload. Yang pertama, kalian buka .env atau environment. Double klik aja ya buat ngeditnya, buat ngebukanya. Yang pertama diubah di .env ini atau environment ini adalah fenv-nya. Yang awalnya lokal, kalian ubah jadi production. Itu yang pertama. Terus yang kedua, app URL-nya kalian ubah jadi HTTPS. Terus localhost-nya kalian ubah jadi domain yang udah kalian buat tadi. Ini ya. Kebetulan buku tamu ada .id. Kita ganti. Itu dua. Yang ketiga kita scroll ke bawah. Ini ada database nih yang paling penting. Database-nya untuk host-nya ini bisa diganti jadi localhost ya. Untuk nama database-nya sesuaiin sama yang tadi kalian udah buat. Kayak gitu. Passwordnya juga masukin database, username, sama password. Ini enggak saya masukin supaya aman ya. Terus sisanya udah aman. Save file aja. Kalau hmm, udah itu satu file yang pertama .env. Yang kedua yang harus kalian lakuin adalah masuk ke folder publik, bukan publik HTML ya. Ini ada folder publik lagi, kalian double klik. Nah, nanti folder atau file yang ada di dalam sini, kalian select semuanya, terus move ke publik HTML. Jadi dikeluarin dari file ini. Move aja. Jadi di folder publik ini benar-benar kosong. Udah. Nanti kalau udah ngeluarin dari folder publik, itu ada satu file namanya index.php. File yang bakal pertama kali diakses. Di sini ada beberapa perubahan yang harus kalian lakuin. Ada 3 line ya, yang mana yang ada titik-titiknya. Jadi ciri khasnya itu yang ada titik-titiknya ini. Kalian hapus titik-titik ini sama satu garis miringnya. Hmm. Baris pertama, baris kedua, sama baris ketiga. Kalau udah kalian save. Udah di save, udah kalian bisa langsung akses si buku tamu ini atau eh project Laravel kalian itu di hosting dengan cara apa? Tinggal diketik aja subdomain baru kalian itu di web browser kalian masing-masing. Pasti bakal bisa diakses. Itu aja tutorialnya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kendala dalam proses ini, bisa kontak aja IG atau nomor WA yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasti kalau kalian mau minta bantuan itu kontak dikit.